Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan sharing mengenai salah satu komentar dari penonton Gus El Official, di mana beliau ini katanya sahabat telah mengamalkan sholawat, telah istiqomah membaca sholawat, tapi justru semakin mengamalkan maka semakin banyak cobaan-cobaan yang datang. Nah, seperti apakah komentarnya dan kira-kira apa penyebabnya serta bagaimana solusinya sahabat? Seperti biasa, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel Gus El Official ini. Baik sahabat, untuk menyingkat waktu maka langsung saja akan saya bacakan komentar dari sahabat kita ini mengenai pengalaman pahitnya lebih tepatnya dalam meriadhahi sholawat. Nah, komentar ini dari Miskah N6F. Saya baru 2 minggu baca sholawat dan melakukan hampir semua sholat sunnah yang sebelumnya hanya melakukan sholat wajib. Tapi sejak melakukan semua itu malah saya sering kehilangan. Ada saja barang yang hilang dan ada saja orang yang menipu. Masalah keluarga dan rumah tangga juga terus datang. Tapi saya tetap bertahan dan istiqomah menjalankan. Saya berpikir mungkin ini tulisannya Oni sahabat. Sebenarnya ini mau nulis ini. Mungkin ini ujian dari Allah. Semoga suatu saat nanti Allah mengganti dengan rezeki yang melampaui. Amin, amin, amin. Nah, jadi beliau ini sudah istiqomah sholawat selama 2 minggu katanya sahabat. Ini mungkin baru sebentar, tapi kita sudah patut apresiasi mengenai istiqomahnya ini sahabat. Namun keluhan beliau semakin sering baca sholawat katanya dan semakin mengerjakan semua amaliyah sunnah, justru banyak cobaan-cobaan yang datang. Nah, kira-kira apakah penyebabnya? Begini sahabat, kalau menurut pandangan kami, kita itu manusia mempunyai 2 kategori. Yang pertama itu adalah kategori adab dari Allah. Kalau kita sebelumnya pernah berbuat dosa, terlebih dosa besar, maka sudah pasti akan Allah berikan adab. Kenapa demikian? Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Walanudhiqannahum, dan aku timpakan pada mereka minal adzabil adna, sebagian dari adab kecil, adab di dunia, siksa di dunia, bukan siksa di akhirat atau di alam kubur sahabat. Untuk apa siksa ini, adab ini? Maka la'allahum yarji'un, agar mereka semua, kata Allah, itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya misalkan sering berbuat maksiat, maka tujuannya diberikan adab agar berhenti bermaksiat. Yang sebelumnya tidak pernah mengerjakan sholat wajib, maka diberikan adab agar melaksanakan sholat wajib sahabat. Nah, ini beruntung kalau kita ketika diberikan adab oleh Allah, kita masih ingat dan bisa kembali ke jalan Allah sahabat. Namun na'udzubillahnya, ketika kita diberikan adab tapi kita tidak menyadarinya, sampai-sampai na'udzubillah kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah sahabat. Kemudian kategori yang kedua sahabat, ada kategori yang namanya ujian. Kalau kita sudah mengaku beriman kepada Allah, maka jangan harap kita tidak diuji sahabat. Sudah pasti kita akan diuji. Kenapa? Allah ingin mengetahui seberapa besar iman kita. Dan Allah ingin mengetahui seberapa sabar kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nantinya kita bertambah derajatnya, meninggi derajatnya. Nah, teman kita ini, beliau sebelumnya mungkin jarang bersolawat, kemudian mencoba istiqomah solawat selama 2 minggu dan mengerjakan amaliyah sunnah, kemudian diuji oleh Allah. Maka bisa jadi sahabat kita ini itu memasuki kategori yang kedua, yaitu tahapan diuji oleh Allah agar seberapa besar keimanannya, seberapa istiqomah nantinya ketika menghadapi ujian-ujian seperti ini.
kalau kita lolos menghadapi ujian seperti ini, maka insya Allah sahabat, derajat kita itu akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin sebelumnya hanya biasa-biasa saja, maka bisa jadi setelah menghadapi ujian-ujian semacam ini akan diangkat derajatnya, baik di dunia ataupun di akhirat sahabat. Kira-kira seperti itu. Karena itu, kalau kita misalkan tengah mengamalkan sholawat, kita tengah beriadah, kemudian tambah banyak cobaan-cobaan hidup yang datang, maka ketahuilah sahabat, berarti doa-doa kita, sholawat kita, amaliyah kita, itu langsung dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita memang betul-betul dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggikan derajat kita, maka diberilah ujian tersebut oleh Allah. Karena itu tugas kita yang pertama adalah husnudzon kepada Allah. Yakin bahwasanya ini ujian. Kita sudah introspeksi, kita tidak pernah berbuat dosa besar misalkan. Kemudian sholawat sudah istiqomah, amalan-amalan sunnah sudah dilakukan, tapi ternyata masih ada saja cobaan-cobaan, maka tindakan kita yang terakhir adalah husnudzon kepada Allah sahabat. Yang kedua, tindakan kita itu harus terus istiqomah, terus bersolawat, terus mengerjakan amalan-amalan sunnah, dan sembari yakin husnudzon kepada Allah bahwasanya setelah ini pasti akan diberikan karunia yang begitu besar oleh Allah. Ini yang perlu kita lakukan sahabat. Yang pertama adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, dan yang kedua terus istiqomah. Yang ketiga, kalau misalkan kita punya hajat, misalkan punya kebutuhan, kita anggaplah misalkan dikejar-kejar hutang misalkan sahabat, ternyata dengan bersolawat justru makin tambah banyak masalah, maka yakinlah sahabat, setelah ini Allah akan berikan kita karunia rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka sahabat. Karena kembali lagi ke yang saya katakan tadi, tidak mungkin Allah mengakui keimanan kita sebelum kita itu benar-benar diuji oleh Allah melalui cobaan-cobaan dengan cara-caranya Allah tersendiri sahabat. Karena itu berbahagialah, berbaik sangkalah kepada Allah saat kita ingin mendekat kepada Allah tapi justru mendapat banyak cobaan yang datang kepada kita. Insya Allah inilah salah satu tanda yang diberikan oleh Allah bahwasanya kita telah dilirik, dipantau oleh Allah, doa-doa kita akan diijabah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tetap diberikan istiqomah, tetap diberikan keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas komentarnya, dan inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi penonton Gus El Official semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.